Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Berdoa selesai. Bimbingan kelompok ini ada perbedaan. Di sini saya selaku pemimpin kelompok atau pimpinan kelompok. Nah, kalian di sini adalah anggota kelompok. Jadi pada hari ini bimbingan kelompok yang akan kita lakukan mengangkat tema kebiasaan belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi nanti saya minta satu persatu dari kalian menceritakan bagaimana cara belajar kalian di rumah selama ini, ya, apakah itu sudah efektif atau belum? Perkenalannya dimulai dari saya, ya, selaku pemimpin kelompok. Saya memperkenalkan diri, begitu juga kalian ya, mengikuti saya memperkenalkan diri, boleh dilengkapi nama panjang, kemudian nama panggilan, dan hobi. Terakhir adalah kebiasaan belajar kalian bagaimana. Gitu ya, gampang ya. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah dikasih alamat, nggak usah dikasih nomor telepon terlalu panjang. Yang simple tapi mengena, gitu ya. Oke, saya mulai perkenalkan diri. Saya Noviana Prastia Tias, biasa dipanggil Bu Ana. Hobi saya adalah jalan-jalan. Dan kebiasaan belajar saya biasa belajar itu sambil mendengarkan musik. Ya, jadi saya merasa kalau belajar itu lebih mudah ketika mendengarkan musik. Ya, jadi kan kalau ada pelajaran yang sulit, rumit, saya sambil pakai headset kemudian membaca. Seperti itu perkenalan dari saya. Nanti dilanjutkan dari sebelah kanan saya, dari Tiara urut sampai nanti kembali ke Friza. Begitu? Ya, silakan dari Tiara dulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara. Hobinya apa Tiara? Apa? Liburan, masak, bersepeda, menggambar. Oke, kemudian kebiasaan belajarnya apa Tiara? Sering belajar sambil mendengarkan musik. Oke, sambil mendengarkan musik, berarti sama ya dengan saya. Terus? Tapi kalau ada yang berisik nggak suka, Bu. Oh gitu. Cuma musik, kalau ada yang ganggu ya. Jadi kalau ada suara bising selain musik malah nggak bisa masuk ya pelajarannya. Oke, terima kasih Tiara. Silakan lanjut sebelah kanannya Tiara. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Afdaliana, biasa dipanggil Nasya, oke. Saya suka bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Maksudnya ada kotor sedikit lah disamping. Oh, berarti Firda TikTokan, Ajeng ditemanin TV, Nasya mendengarkan musik, Tiara juga, saya juga sama kamu. Barangkali ada yang beda. Sebelahnya Andika. Olahraganya apa Dika sukanya? Semuanya, semua jenis olahraga suka. Perkenalkan, nama saya Friza. Hobi rebahan. Rebahan aja nih. Oke, nggak sambil main HP. Oh ya, berarti rebahan dan main HP. Kemudian kebiasaan belajarnya sambil mendengarkan musik. Oke, berarti pada pagi hari ini saya mengangkat topik tugas berkaitan dengan kebiasaan belajar menggunakan 3 gaya belajar atau cara belajar efektif dengan 3 gaya belajar. Dari 10 anak ini pasti kan punya kesulitan ya. Saya yakin ada kesulitan belajar yang dianggap kurang efektif. Nanti dibahas, ada beberapa asas yang akan saya sampaikan sama dengan pelayanan klasikal. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Saya menanyakan dulu, kalian datang ke sini atas sukarela kan? Ya, atas sukarela berarti sudah memenuhi asas kesukarelaan, datang tanpa dipaksa. Ya, tidak ada paksaan dari manapun. Yang kedua, asas kenormatifan. Apa ya yang tahu asas kenormatifan? Asas kenormatifan, tahu kan norma? Nah, nanti ketika kita menyampaikan pendapat kepada teman,
itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Tidak boleh menyinggung, tidak boleh mengejek temannya. Kita harus menjaga perasaan teman, sesama anggota kelompok, juga kepada pemimpin kelompok. Yang ketiga yang perlu kita pegang erat adalah asas kerahasiaan. Mainannya gampang, tapi membutuhkan fokus kalian, konsentrasi kalian. Petunjuknya adalah kalian memegang apa yang saya ucapkan. Ya, pegang apa yang saya ucapkan. Jelas? Coba kita berdiri ya, biar ada peregangan sedikit. Tadi instruksinya apa? Memegang apa yang saya ucapkan. Kalau saya ucapkan kepala, berarti kalian megang. Kalau kepala, cepet ya. Hidung, telinga, kepala. Jelas ya, berarti kalian dari 10 tadi, coba apakah ada yang sukarela dulu mau dibahas permasalahannya? Ajeng, oke, Ajeng silakan diceritakan dulu ceritanya bagaimana, kamu kalau belajar bagaimana, silakan. Kesulitannya apa? Tadi kan Ajeng bilang kalau belajarnya Kalau belajar tuh harus nunggu mood ya. Kalau moodnya udah bagus, apa buat belajar tuh malas terus akhirnya enggaknya apa yang nggak masuk otak. Nasya barangkali masih mampu ya. Ajeng itu harus bisa mengatur jadwal kesehariannya. Jadi apa ya? Saat belajar juga bisa fokus, terus saat untuk melakukan aktivitas yang lainnya juga bisa tanpa apa ya? Harus bisa dijadwal tiap harinya. Oke, terima kasih. Random, contohnya? Video yang lucu-lucu kan bisa naikin ya. Oh gitu. Diganggu sama siapa? Keponakan. Kalau solusinya dari teman-teman kamu semuanya di sini, silakan cari lagi. Ya, coba. Ini menarik sekali untuk dibahas ya, karena ini pasti dialami oleh hampir semuanya. Belajarnya pas teman-temannya udah tidur atau lagi pergi gitu. Kalau nggak pas lagi main sama temennya, jadinya ada kesempatan buat belajar. Oh gitu. Kalau nggak pas malam. Iya, gimana? Adalah masuk ke kata Ajeng masuk ke kamar, lalu dikunci. Nah, itu sudah pernah dilakukan belum? Nah, itu nanti bisa dicoba. Belajar sendiri nggak bisa. Sih? Harus ada yang nemenin. Harus ada yang nemenin. Gabung kerja kelompok atau gimana? Ke samping ibu. Di samping ibunya harusnya. Oh, diparani. Berarti belajarnya kamu harus didampingi dengan ibu kamu. Oke, yang penting ada ibunya atau ibunya ngajarin kamu belajar. Siapa saja mendampingi kamu saja, mendampingi kamu aja atau teman diskusi kan ada ya yang teman diskusi. Oke, ibunya hebat sekali berarti ya, punya waktu yang luar biasa untuk mendampingi anak dalam belajar. Tepuk tangan untuk Rehan dan Rehan. Tiara, yang masukan yang ketiga. Bisa sambil video call dengan teman. Menurut kamu 3 tips ini bisa nggak dilakukan? Atau mungkin malah akan menambah permasalahan baru, membuat kamu belajarnya tidak efektif? Bisa dilaksanakan atau bisa menjadi masalah baru? Oke, bisa dilaksanakan. Tapi tidak apa-apa, nanti lama-lama gampang. Oke, jelas. Sudah dikumpulkan semuanya. Nah, dari kegiatan hari ini, jadi kan ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Kita menyimpulkan bersama-sama antara anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Apa namanya yang mau menyimpulkan? Mungkin dari Ajeng yang tadi permasalahannya dibahas, boleh nanti diceritakan permasalahan saya ini, kemudian dapat masukan dari teman-teman saya seperti ini. Monggo silakan dari Ajeng dulu. Saya dapat masukan untuk apa ya, namanya
membuat jadwal belajar dan melihat hal-hal yang lucu untuk mengembalikannya. Ya, oke, itu berarti semuanya positif ya. Membuat jadwal belajar karena Ajeng sudah pernah membuat, tinggal dilaksanakan ya Ajeng. Kemudian melihat hal-hal yang lucu. Hal-hal lucunya kalau boleh saya beri masukan adalah hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal sekarang kan banyak ya video-video lucu tapi tidak mendidik ya. Tapi kita sebagai pelajar harus bisa memfilter mana-mana hal-hal yang lucu tapi bisa membawa dampak positif untuk kita, terutama untuk kebiasaan meningkatkan mood belajarnya karena mood belajarnya terganggu gitu ya aja. Oke, terima kasih. Kemudian Rehan, silakan disimpulkan. Silakan suaranya buka. Iya Rehan. Nah, jadi tadi tipsnya yang pertama adalah menunggu jam belajar ponakannya tidur. Terus mengajak teman untuk bisa berdiskusi bersama. Yang ketiga adalah mengunci pintu kamar untuk bisa fokus dalam belajar. Saya kira 3 ini positif semua ya, bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan oleh Rehan. Yang terakhir dari permasalahannya Manda tadi. Permasalahan saya saat belajar, kebiasaan saya saat belajar itu tengkurap dan Berdampak kepada gampang pusing ya. dan kata teman-teman saya harus mengatasinya dengan kita dibiasakan tengkurap, harus mencoba aktivitas yang positif, tidak terlalu tengkurap terlalu lama. Terus belajar untuk membiasakan belajar dengan duduk, tidak tengkurap lagi. Itu bisa dilaksanakan semuanya ya Manda ya. Jadi semua masukan yang dari teman-teman ini semuanya positif ya, tidak ada yang negatif ya, kecuali tadi yang masalah obat tadi, jadi tidak usah dilakukan ya. Kita masih usia SMP, perkembangannya itu masih sangat jauh sekali. Kalau kita sekarang sudah terbiasa minum obat-obatan, nanti kecanduan. Bagikan ada 5 pertanyaan. Nanti kalian dikerjakan masing-masing. Kita tolong digeserkan ke sana. Ya, boleh dikumpulkan lagi dari Manda maju ke depan. Itu di kertasnya aja. Nah, ini digeser dari Firdan. Sudah dikumpulkan semuanya. Nah, oke, bisa mendapatkan ilmu baru ya, tips baru dari teman-temannya yang mungkin bisa dilaksanakan ketika Nasya mungkin bisa mengalami permasalahan yang sama. Ya, mendapatkan ilmu yang lebih banyak, mendapatkan teman ya, mendapatkan pengalaman baru. Tahap terakhir, ada mungkin yang mau menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan pimpinan kelompok ini. Doa saya pimpin selaku pemimpin kelompok, berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Dipersilakan. Selesai, terima kasih sebelumnya. Silakan pulang dengan hati-hati dan titip salam untuk kedua orang tua kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.